Saya nggak akan mengajak jenengan harus milih ini, harus milih itu, enggak. Ya, tapi dengan cermati apa yang akan saya sampaikan gitu loh. Langkah indahnya ini ya. Ada apa? Nah, ini kan jadi tanda tanya besar. Ada apa ini? Gitu loh. Apalagi dulu pernah Bu Khofifah disangkut pautkan dengan dana hibah ya. Dan yang kemarin ada 3 orang yang ditetapkan sebagai saksi dipanggil juga mangkir gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah hama ba'dah. Sahabat AR News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Terima kasih bagi sahabat AR yang sudah setia nonton channel saya. Semoga menjadikan motivasi saya untuk selalu menyampaikan walaupun sedikit kebenaran. Jadi menyampaikan kebenaran itu nggak harus full, ibaratnya tuh ya setahu kita gitu loh. Yang penting kita mengajak ke arah kebenaran walaupun sedikit, sekecil apapun, itu akan dinilai di mata Allah karena kita mengajak ke arah yang benar. Kita untuk menjaga NKRI kita tercinta. Sahabat AR, di sini saya nggak akan bahas nasab ya. Saya nggak akan bahas nasab. Dino bahas nasab. Sekarang kita akan bahas nasib. Kita membahas nasib. Nasib Jawa Timur kedepannya bagaimana? Itulah ya. Alah kan di politik ya kita harus melek politik gitulah. Kita harus melek politik ya. Jadi walaupun kita bukan orang yang bercokol di partai politik, akan tapi kita juga harus bisa menyimak atau mengikuti ya, atau mengamati perjalanan politik. Agar apa? Agar kita nggak salah memilih pemimpin untuk calon pemimpin daerah Jawa Timur khususnya. Alah, sama aja. Siapapun gubernurnya, yang nyangkul juga tetap nyangkul ya kan. Yang jualan juga tetap jualan, gitu loh. Emang benar, siapapun gubernurnya nggak akan merubah profesi kita dengan serta-merta gitu ya, tanpa ada usaha. Akan tetapi minimal kita meminimalisir terjadinya kesenjangan sosial agar tercapai kesejahteraan yang merata. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua tak akan tetapi ini paling penting ya, untuk tetap menjaga ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila ya, yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kan nggak ingin toh kita terjadi ibaratnya nih, terjadi persekusi ketika ada umat Kristiani yang mau melaksanakan perayaan Natal kemudian dipersekusi. Pengen nggak? Nggak kan? Nggak pengen toh. Alah terserah umat Kristiani, aku tutup orang Kristen. Tapi nggak bisa gitu. Ketika terjadi konflik nanti ya antar agama, itu justru akan lebih berbahaya gitu loh ya. Makanya kita harus meminimalisir agar tidak terjadi yang namanya intoleransi ya. Agar Jawa Timur khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia agar bisa hidup rukun, tentram, damai, saling berdampingan dengan antar umat beragama. Nah, ini suasana ini bisa tercapai ketika kita bisa meminimalisir yang namanya kelompok intoleransi, kelompok-kelompok yang tidak suka dengan toleransi gitu, kelompok-kelompok yang yang memaknai toleransi itu adalah mencampur adukkan ajaran agama. Sebenarnya bukan begitu. Toleransi itu saling menghormati, saling menghargai. Karena apa? Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Walaupun berbeda-beda, beda suku, beda bahasa ya, beda agama ya kan, beda warna kulit ya kan, beda logat ngomongnya, akan tapi kita itu Indonesia. Satu Indonesia gitu loh. Jadi jangan antipati terhadap politik ya. Oke. Aku tak karo rokokan cek rotok nyantai ya toh. Jadi begini teman-teman, ada 3 calon pemimpin daerah kita. Yang pertama yaitu pasangan dari Ibu Lulu beserta Pak Lukman kalau nggak salah ya. Kemudian
disingkatnya Loman, nggak salah gitu. Yang kedua, ada yang namanya Ibu Khofifah. Ini incumbent ya, gubernur di periode 2019-2024 ini ya. Terus kemudian berpasangan dengan Emil Dardak ya. Dan yang ketiga ada yang namanya Ibu Tri Risma Harini ya. Ini adalah dulu pernah menjabat sebagai wali kota dan berpasangan dengan Gus Han, yaitu dari Darul Ulum Jombang kalau nggak salah ya. Itu insya Allah valid lah, dari Darul Ulum Jombang. Saya taruhkan sih aku. Ya ini saya nggak akan mengajak jenengan harus milih ini, harus milih itu, enggak. Ya, tapi dengan cermati apa yang akan saya sampaikan gitu lah. Yang pertama, Ibu Lulu Nur Hamidah ya, yang berpasangan dengan Pak Lukman. Ini Ibu Lulu ini rekam jejaknya, beliau pernah menjadi DPR, yang anggota DPR RI kalau nggak salah saya, itu DPR RI dari partai PKB, dan beliau diusung oleh partai PKB. Dan Ibu Lulu ini kekurangannya menurut saya nih ya, menurut saya kekurangannya Ibu Lulu itu belum pernah menjabat sebagai pejabat eksekutif atau pejabat pemerintahan. Beliau di legislatifnya ya, jadi belum pernah menjabat sebagai wali kota atau bupati, itu belum pernah langsung mencalonkan sebagai gubernur. Kalau menurut saya ini ya, itu kurang pas. Karena apa? Karena belum ada pengalaman di eksekutif gitu loh. Di pemerintahan belum ada pengalaman. Beliau hanya pengalaman di legislatif, yaitu dia sebagai anggota DPR. Jadi kalau menurut saya kurang pengalaman. Alangkah baiknya ketika Ibu Lulu ini mencalonkan dulu sebagai wali kota atau mencalonkan sebagai bupati dulu. Jadi biar kita tahu rekam jejak beliau gitu loh ya. Nah, terus kemudian ada Ibu Khofifah. Ibu Khofifah Indar Parawansa ini pernah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan kalau nggak salah dulu ya, di era Pak Jokowi itu. Terus kemudian beliau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur dan menang di 2019 bersama Kang Emil Dardak ya. Dan ini sekarang maju lagi bersama Kang Emil Dardak. Lah, ini ada apa? Kok menurut saya ini ya, menurut hemat saya penilaian lah, sekedar penilaian. Biasanya dalam berumah tangga, kalau akur banget, bahagia banget, itu nggak mungkin dong akan cerai, akan berpisah, kan nggak mungkin. Jadi, tapi di dalam pemerintahan juga sama gitu loh. Ketika seorang gubernur dan wakil gubernur ini kok kompak banget ini ya, kompak banget di periode pertama, periode kedua juga nyalon lagi, juga beliau lagi loh. Berarti ini bahagia banget di dalamnya gitu kan. Ini bahagia banget, entah bahagianya bagaimana kita nggak tahu. Adakah sesuatu yang buat mereka bahagia, menikmati banget, atau bagaimana kita nggak tahu. Terlepas dari itu semua, yang jelas baru kali ini saya menemukan yang namanya pilkada atau pemilihan gubernur itu calonnya tetap dari pasangannya itu tetap pasangan yang lalu gitu loh. Dari incumbent biasanya maju kan wakil yang kemarin jadi wakilnya, kemudian mencalonkan juga jadi gubernur. Ini kok enggak, yang satu tetap wakil, yang satu tetap gubernur. Alangkah indahnya ini ya. Ada apa? Nah, ini kan jadi tanda tanya besar, ada apa ini gitu loh. Apalagi dulu pernah Bu Khofifah disangkut pautkan dengan dana hibah ya. Dan yang kemarin ada 3 orang yang ditetapkan sebagai saksi dipanggil juga mangkir gitu loh. Itu yang pertama dari Bu Khofifah, koreksi saya itu. Terus yang kedua, koreksi saya kepada Bu Khofifah. Bu Khofifah ini saking begitu bahagianya ya, sampai-sampai tuh lupa terhadap warganya atau masyarakat Jawa Timur gitu loh. Lupa akan masyarakat Jawa Timur pokoknya gitulah. Kurang begitu bisa mendengarkan apa yang jadi keluhan masyarakat Jawa Timur khususnya ya. Terutama
tentang polemik nasab Habib nih yang sangat sudah meresahkan sekali. Ya, para Habib sudah sangat meresahkan sekali. Bahkan dulu yang di Madura yang full dengan para muhibin, sekarang sudah banyak yang sadar gitu kan dari Madura. Nah, ditambah lagi Bu Khofifah ini blunder, tapi inilah Allah itu selalu akan menunjukkan jalan. Bu Khofifah itu blundernya apa? Ketika mengumpulkan muslimat di acara apa, kan Bu Khofifah kebetulan juga pimpinan muslimat ya, pimpinan muslimat pusat kalau nggak salah malah sekarang itu Bu Khofifah. Nah, itu mengumpulkan atau dalam kegiatan muslimat selalu menghadirkan Habib Syekh. Sebagaimana yang kita tahu, Habib Syekh itu adalah seorang Habib ya, seorang Habib Ba'alawi ya, yang saat ini sedang kontroversi, yang saat ini nasabnya sedang menjadi polemik ya, polemik nasabnya sedang bergulir di masyarakat gitu loh. Nah, itu siapa yang menggugat atau menganggap nasabnya batal, yaitu orang kita pribumi, ya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Sementara yang digugat adalah Robitoh Alawiyah. Dikarenakan apa? Karena kan menurut penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani, nasab para habaib ini terputus dari Rasulullah SAW. Akan tetapi Ibu Khofifah masih meyakini di situ bahwa Habib itu adalah turunan Rasulullah gitu. Bahkan dalam suatu acara ada di video lama yang saya unggah kemarin, itu Bu Khofifah masih mesra dengan para Habib gitu loh, khususnya Habib Syekh. Bahkan mengatakan siapa yang tidak pernah mengikuti sholawat Habib Syekh, bagaimana kita akan numpang atau minta tolong Habib Syekh untuk masuk surganya Allah. Lah, ini yang bikin kita jadi, loh kok Bu Khofifah ternyata muhibin gitu kan. Ternyata Bu Khofifah ini muhibin kelas berat. Nah, itu bisa dibayangkan ketika nanti Bu Khofifah ternyata beneran jadi, itu bisa jadi di jajaran beliau itu ada orang-orang titipan dari klan Ba'alawi. Itu mungkin bisa saja terjadi semacam itu. Ini menurut hemat saya ya, menurut hemat saya semacam itu. Dan Bu Khofifah ini kurang mendengarkan jeritan hati rakyat itu. Kenapa? Karena itu tadi, di saat polemik nasab bergulir, kenapa Bu Khofifah malah mendatangkan orang yang saat ini dipermasalahkan, yaitu Habib Syekh gitu kan. Kedua, Habib Syekh itu juga mengklaimkan hak cipta lagu Subhanul Waton, yang Yalal Waton yang ciptaan Bayai atau Hadratus Syekh Yai Abdul Wahab Hasbullah. Itu diklaim sebagai atau dihak ciptakan beliau gitu kan, walaupun kemarin sempat disomasi, terus kemudian klarifikasi bahwa bukan beliau Habib Syekh yang menghak ciptakan, tapi itu karena disomasi mungkin menurut saya ya. Terus lagi ada lagi, yaitu Habib Syekh itu merubah lirik ya, apa itu yang NU Mars NU apa itu ya, yang Habib Rizik gurune NU itu loh. Itu kok Habib Rizik gurunya NU sejak kapan? Habib Rizik ini di NU, masuk di struktural NU sejak kapan? Bahkan Habib Rizik ini terkenal kontroversi banget dalam segala ceramahnya, yang menurut saya bukan ceramah tapi provokasi lah itu ya, atau orasi gitu ya, tepatnya kayak gitu. Itu Habib Rizik juga sering pernah mengata-ngatain Gus Dur, mencaci maki Gus Dur, padahal Gus Dur adalah cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu sang pendiri NU gitu ya. Jadi begitulah pokoknya ya. Kira-kira bisa mencerna ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi menurut saya nih, alangkah baiknya ketika kita itu resik-resik Jawa Timur, koyo Banser, koyo Ansor gitu loh ya, mulai resik-resik Jawa Timur dari pengaruh Ba'alawi ya. Kenapa Bu Khofifah kok malah gencar mengiklankan Ba'alawi? Oke, calon yang ketiga yaitu Bu Risma yang bergandengan dengan Gus Han. Gus Han ini salah satu putra terbaik dari Jombang, yaitu dari Darul Ulum ya. Dan Bu Risma ini sudah jelas nampak rekam jejaknya, nampak banget sebagai wali kota 2 kali Surabaya. Bahkan arek-arek Surabaya mengatakan kalau Ibu Risma itu adalah
makne arek-arek Surabaya. Jadi Bukovic lebih ditakuti mahasiswa daripada polisi ya. Kalau ketika demo tuh takut banget sama kok Bukovic, Bu Risma. Maksud saya Bu Risma. Bu Risma ini sangat ditakuti banget oleh mahasiswa Surabaya ketika mau demo gitu ya, sangat ditakuti, terutama untuk kekotoran itu nggak seneng banget beliau itu. Dan saya sangat senang dengan kesederhanaan Ibu Risma Putri Risma hari ini karena sederhana banget, beliau juga merakyat gitu. Saya sukanya di situ. Pernah nggak kalian melihat Bu Risma ini dandan make up yang gitu, yang nyentrik banget? Enggak kan? Sederhana, tampilannya juga sederhana, nggak suka ribet yang ini. Tuh beliau emang kurang bisa berbicara ya, secara retorika beliau kurang, akan tapi kerjanya jangan diragukan lagi. Untuk di dalam pemerintahan Pak Jokowi juga pernah dipakai dalam satu periode Bu Risma ini ya. Oke, saya terserah kalian mau milih siapa, tapi kalau saya sendiri punya prinsip, jangan pilih dalam ini diri saya ya, bersama keluarga, teman-teman, itu selalu saya katakan jangan pilih calon pemimpin daerah yang masih ada mesra-mesra dengan Mbak Alawi. Itu ajalah pesan saya ya. Semoga video ini bisa menjadikan gambaran untuk kita bagaimana kita akan memilih siapa sosok pemimpin daerah kita yang akan kita pilih. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruk dari apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.